Shalom. Biarlah pada kesempatan ini setiap kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan, memberi diri untuk mendengar suaranya yang mengubah hati kita. Hari ini saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Bapa Surgawi, kami berdoa pakai waktu ini setiap kami memberikan hati kepadamu, memberikan telinga kepadamu untuk mendengar suara yang keluar dari hati Tuhan. Urapi kami semua, supaya kami bisa mendengar apa yang Kau katakan. Dan buat hati kami memahami apa yang Kau katakan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang perapian. Kita akan sama-sama membaca dalam kitab Maleakhi 4 ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat ini berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang perapian, tetapi bukan berbicara tentang perapian logam yang memurnikan, atau berbicara tentang dapur pemurnian dalam kitab Daniel. Ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang mengerikan, hari Tuhan yang menggetarkan hati, hari Tuhan yang membuat setiap lutut akan goyah. Dan hari Tuhan ini digambarkan oleh Maleakhi sebagai perapian yang membakar, yang memakan habis. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik seperti jerami yang terbakar pada hari Tuhan itu. Tidak bersisa. Semuanya habis, semuanya lenyap, semuanya termakan, semuanya terbakar api. Dan hari Tuhan itu menakutkan. Hari Tuhan itu hari yang dimana setiap orang-orang membuat hati mereka getir. Dan Alkitab mengatakan hari Tuhan itu membuat hati orang yang seperti apa? Alkitab menuliskan bahwa semua orang gegabah. Apa artinya gegabah? Artinya mereka asal-asalan. Artinya mereka sembrono. Artinya mereka tidak peduli dengan serius. Artinya mereka asal gampang, asal mudah. Dengan segala sesuatu nggak perlu diperhatikan dengan baik. Dan siapakah di antara orang-orang yang ditergolong sebagai orang yang gegabah ini? Saya menemukan ada 2 jenis di dalam Alkitab orang yang dituliskan sebagai orang yang gegabah. Yang pertama adalah 5 gadis bodoh di dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Si gadis bodoh ini disebut sebagai orang yang gegabah karena memang dia tidak mengutamakan yang utama. Dia mengabaikan yang utama. Dia memperhatikan yang tidak utama. Dia sibuk dengan yang tidak utama. Dia sibuk dengan dandannya, dia sibuk dengan gaunnya, dia sibuk dengan make up-nya, dia sibuk dengan segala sesuatu. Mungkin juga mereka sibuk dengan pelitanya. Mereka sibuk dengan keindahan pelita yang dia punya. Dia sibuk dengan warna-warna dalam pelita, tapi dia mengabaikan minyak. Dan itu yang terjadi ketika gadis bodoh ini menyadari ketika dia menunggu waktunya lama, dia dengan gadis yang lainnya pada tertidur, tiba-tiba ada suara yang berseru bahwa mempelai pria datang, bangunlah, sambutlah.
Dan setiap orang membenahi dirinya lalu menyiapkan pelitanya. Pada saat itu mereka terkagetkan bahwa pelita yang mereka punya minyaknya hampir habis dan apinya sudah mulai padam. Dan itu membuat mereka menjadi mulai mengerti bahwa yang utama tidak bisa diabaikan. Lalu dia minta kepada seorang yang lainnya, "Tolong berikan minyakmu yang sedikit kepadaku." Tetapi si yang pembawa buli-buli minyak itu berkata, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Pergilah ke warung, belanjalah, belilah." Cuma itu waktu yang tidak tepat untuk menyiapkan minyak pada saat itu. Dan hari itu mau tidak mau gadis-gadis bodoh ini harus pergi dari tempatnya untuk mencari minyak. Dan dia meninggalkan prosesi yang sedang berjalan pada waktu itu. Dan ketika dia tiba, setelah mereka mendapatkan minyak, dia sadar bahwa waktu dia tinggalkanlah sebuah kesalahan. Dan ketika dia tiba kembali ke titik pertama, dia meninggalkan tempat menunggunya sebagai mempelai, sebagai gadis-gadis penyambut mempelai. Pada waktu itu apa yang terjadi? Mempelai sudah masuk ke dalam ruang pesta tanpa menunggu siapapun. Siapa yang siap, dia akan diajak. Siapa yang tidak siap, tidak diizinkan masuk. Dan gadis-gadis ini terlambat. Ketika dia terlambat masuk, dia ketuk-ketuk pintu. Dan apa yang terjadi? Pintu tidak dibuka. Dan ketika dia ketuk semakin keras, tiba-tiba di luar dugaan, mempelai yang membukakan pintu dan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Saudara, itu peristiwa yang mengerikan. Karena gegabah, karena tidak mengutamakan yang utama, karena tidak memperhatikan hal-hal yang utama, yang serius, yang rohani, tapi lebih sibuk hal-hal yang tidak esensi. Sibuk dengan ritual, sibuk dengan urusan-urusan agamawi, sibuk dengan acara, sibuk dengan seragam, sibuk dengan permainan-permainan panggung, dengan segala sesuatunya, sibuk dengan urusan-urusan yang kelihatannya itu iya, tapi bukan. Yang seharusnya utama, mereka nggak lakukan. Itu menyedihkan dan itu ujungnya mengerikan. Akhirnya kita tahu bahwa si gadis-gadis bodoh itu tidak diizinkan masuk. Karena apa? Karena gegabah. Makanya Alkitab ini berkata dalam kitab Maleakhi 4 ayat pertama tadi, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Wow, mengerikan sekali kalau hari-hari ini kita dikategorikan Tuhan sebagai orang yang gegabah. Kelompok yang kedua adalah Esau. Esau ini adalah saudara kembarnya Yakub. Mungkin dari penampilan dia seorang benar-benar pria. Seorang yang keren, seorang yang luar biasa. Tetapi penampilan buat Tuhan gak cukup. Ada persoalan yang lebih penting dari penampilan. Tuhan melihat hati. Walaupun seandainya Yakub duduk bersama dengan Esau, maka Yakub tak terlihat sedikit pun. Kegagahan Esau begitu memukau. Tetapi persoalannya, di hadapan Tuhan bukan kegagahan, bukan penampilan. Bukan segala sesuatu yang ada di permukaan, tapi segala sesuatu yang ada di dalam. Dan pada waktu itu kita lihat bahwa segala yang luar biasa dalam dirinya Esau, ternyata di dalamnya adalah orang gegabah yang memandang ringan hak kesulungan, yang tidak mengutamakan urusan yang serius di hadapan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa hak kesulungan adalah bagian yang penting di hadapan Tuhan, yang dihormati Tuhan, yang dimana Tuhan
Kalau itu dilakukan dengan baik, maka orang-orang yang mempertahankan kesulungan, Tuhan menghormatinya. Tetapi ketika sulungan itu dicampakkan, dibuang, bahkan dijual seperti Esau, maka lihat, orang-orang seperti Esau ini akan menyesal. Itulah yang dimasukkan dalam kategori orang gegabah. Pada hari-hari ini, biarkan Tuhan menemukan gerejanya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan yang utama, memperhatikan yang menjadi prioritas hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekristenan itu ujung-ujungnya bukan khotbah. Kekristenan itu ujungnya bukan seberapa tahu kita, bukan seberapa banyak khotbah yang kita dengar. Ujungnya juga bukan seberapa banyak kita menjadi seorang aktivis atau sebagai pembicara. Ujungnya juga bukan berapa banyak jemaat yang kita layanin. Ujungnya juga bukan berapa banyak dalam 1 tahun kita berkhotbah. Ujungnya juga bukan berapa banyak orang yang kita layani, orang yang kita doakan sembuh, atau yang kita layani dan mereka pulih. Bukan. Ujungnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Biarkanlah di hari-hari terakhir ini, Tuhan melihat hati kita, melihat hidup kita sebagai orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Ujungnya kekristenan itu bukan apa yang menjadi aktivitas kita. Ujungnya kekristenan itu adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Lalu bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa Surgawi? Melakukan kehendak Bapa Surgawi harus dimulai dengan perubahan hati. Bagaimana melakukan perubahan hati? Perubahan hati harus dimulai dengan perubahan kehendak. Dengan bagaimana seorang harus mengalami perubahan kehendak? Dia harus melepaskan kehendaknya dan mengenakan kehendak Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan taruhkan, itulah menjadi kehendak Kristus. Karena itu orang-orang yang bergerak di hadapan Tuhan pada hari-hari ini, bukan karena mereka adalah aktivis pelayanan, bukan mereka ahli-ahli di panggung, bukan mereka orang-orang pengkhotbah. Hari-hari terakhir ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Itulah ujungnya kekristenan kita. Bukan mengerjakan apa yang kita mau, bukan mengerjakan apa yang kita suka. Hari ini ada banyak orang yang hobi pelayanan, tapi kekristenan bukan hobi pelayanan. Kekristenan bukan hobi khotbah. Kekristenan bukan hobi menyanyi, main musik. Bukan. Kekristenan adalah melakukan kehendak Bapa. Biarkanlah di hari-hari ini setiap kita ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Supaya apa yang Yesus katakan, pada hari-hari terakhir ini ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah begini, aku telah begitu. Tetapi yang Tuhan soroti, apakah kamu melakukan kehendak Bapa atau tidak? Saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, biarkanlah pada saat ini Kau temukan hati kami bukan sebagai orang gegabah, tapi menjadi orang-orang yang menjaga hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena itu pakai kami, berbicara dalam hidup kami, dan biarkan ditemukan hati kami ini menjadi orang-orang yang menjaga hidup kami di hadapan Engkau. Dan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengalami perubahan hati di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa mengenali kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Amin.